Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sobi ajmain amma ba'du. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Hilbram Dunar bisa kembali hadir dalam Khasanah Islam di kesempatan kali ini, di mana kita akan mendengarkan lagi tausiah dari guru-guru kita yang insya Allah bisa menenangkan hati dan juga menambah ilmu kita. Nanti juga akan ada nasyid yang menambah syahdu dan juga indahnya suasana di kesempatan kali ini. Nanti akan ada Habib Jindan yang akan ikut memberikan tausiahnya, tapi yang sekarang sudah hadir di studio bersama saya sudah ada Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bisa Alhamdulillah, hadir Prof. alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini kita membahas mengenai yang sedang sama-sama kita rasakan saat ini. Setiap manusia punya cobaan-cobaannya, setiap manusia ada tantangan-tantangan dalam kehidupan. Bahkan seringkali manusia merasa begitu rendah sampai mendapatkan titik terendah dalam kehidupannya. Ketika itu terjadi, banyak yang kehilangan pegangan, tidak tahu harus apa-apa, akhirnya memutuskan untuk bisa melepaskan semuanya. Tidak lagi punya pegangan dalam hidup. Apalagi itu terjadi di masa pandemi seperti ini, Prof. Nah, itulah yang menjadi topik kita di Khasanah Islam mengenai pandemi titik terendah manusia. Prof, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, apakah betul yang kita rasakan ini adalah titik terendah? Silakan, Ya, Prof. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya sangat penuh berkah ini, insya Allah kita akan membicarakan sesuatu topik yang saya kira masih ada di sekitar kita sekarang ini, yaitu situasi pandemi yang masih merajalela di sekitar kita ya. Sudah sekian lama kita mendapatkan cobaan ini ya, sementara vaksinnya dalam proses pengebutan untuk segera diproduksi, termasuk juga di dalam negeri kita nanti juga akan menampilkan vaksin merah putih yang sangat kita dambakan itu. Nah,
para pemirsa, pandemi seperti yang kita tahu bahwa sebuah wabah yang begitu cepat mewabah, dan sekarang ini bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia sepertinya tidak ada cekung dunia ini yang bebas daripada COVID-19 ini. Karena itu menjadi concern WHO sekarang ini, gimana supaya negara ini, setiap pimpinan kepala negara di seluruh dunia ini memberikan perhatian khusus kepada penyelamatan masyarakat dan warga bangsanya itu. Termasuk kita juga di Indonesia ya. Saya kira kebijakan pemerintah kita di tanah air ini begitu kuat memberikan perhatian khusus terhadap penanganan virus pandemi ini. Instruksi Presiden sampai ke lapis bawah ya. Kita pun juga di mana-mana kita membaca iklan di pinggir-pinggir jalan, kita dihimbau untuk segera menyelamatkan diri. Dan memang kalau bukan kedisiplinan diri kita, siapa yang akan menyelamatkan kita? Tentu Allah Subhanahu wa taala ya kan, tetapi ada sebabnya. Nah, kita sekarang seperti dikatakan oleh orang, para pengamat, kita ini berada pada titik paling rendah nih. Nah, kita akan lihat titik paling rendah itu sebetulnya ukurannya apa. Kalau kita mengatakan paling tinggi dan paling rendah itu tentu ada standarnya seperti apa. Nah, kalau yang menentukannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menentukan bahwa ini titik paling rendah. Boleh saja kita menganggap bahwa DKI Jakarta misalnya atau provinsi lain ini berada pada titik nadir paling rendah. Saya pikir kita belum tahu, siapa tahu Allah juga punya kehendak lain dan memang iya misalnya. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan sampai nanti kita memberikan suatu pernyataan yang bisa terkesan arogan, yang terkesan mendahului prediksi-prediksi kemampuan kita sendiri, ya kan. Nah, tapi poin yang saya ingin sampaikan dalam bahasa agama kita sekarang ini, apapun yang menimpa umat manusia itu adalah musibah. Kita tidak pernah mendapatkan apa yang disebut dengan azab ya. Bahwa azab itu berhenti setelah doanya Rasulullah memohon betul kepada Allah agar tidak ditimpakan, karena ada 3 dalam Quran, ada azab, ada musibah, ada bala. Bedanya azab dengan musibah, kalau azab itu hanya menimpa orang kafir, non beriman gitu ya. Tetapi kalau musibah itu menimpa semuanya. Tapi fungsinya musibah dan fungsinya azab itu beda. Fungsinya azab itu memang untuk menyiksa, dan fungsi musibah itu untuk menguji. Nah, apa perbedaan penampakannya? Memang ada persamaannya antara musibah dengan azab itu ya. Yaitu sama-sama membuat masyarakat ini, manusia ini menderita. Tetapi wujud penderitaan itu nanti, kalau itu sifatnya musibah, itu ada dampak positifnya sebetulnya setiap musibah itu. Rasulullah SAW mengatakan ada 4 hadisnya itu, intinya bahwa tidak turun sebuah musibah, ya dalam bentuk apapun, termasuk bentuk stres, sampai kepada duri yang menusuk tumit kita itu juga berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Nah, jadi musibah itu juga punya dampaknya. Lebih baik kita disiksa di dunia ini supaya nanti kita lunas nanti di akhirat, daripada nanti kita nggak diapa-apain di dunia ini, terus saja kita melakukan dosa tanpa pernah diberikan maksiat, tanpa pernah diberikan musibah. Maka akibatnya nanti apa? Kita nanti akan merasakan penderitaan yang ganasnya nanti di akhirat, yaitu di neraka. Seandainya kita tahu apa arti dibalik setiap penderitaan, musibah, maka mungkin kita nanti akan bersyukur, alhamdulillah untung aku ada musibah di dunia. Seandainya tidak ada, maka aku akan seperti mereka. Itulah mereka yang tidak pernah mendapatkan musibah di dunia, maka maksimum penyiksaan di akhirat yaitu di neraka itu. Karena kita sudah mengambil jatah penyiksaannya sebagian di surga di dunia dalam bentuk musibah, maka kita alhamdulillah sekarang ini bisa sangat-sangat berpengaruh. Di korting tinggal sedikit lagi penyiksaan kita di neraka. Kenapa? Karena sudah didahulukan. Nah, para pemirsa, kalau kita berada pada titik paling rendah sekarang ini, ya kalau kita bandingkan dengan apa yang pernah dialami oleh umat terdahulu sebelum kita, saya kira ini nggak ada apa-apanya. Belum. Bandingkan dengan umatnya Nabi Nuh. Saya kira itulah yang bisa disebut dengan titik nadir paling rendah ya. Kenapa? Karena seluruh umat Nabi Nuh itu selain yang naik di perahunya mati semuanya. Bukan saja manusianya, tetapi binatang-binatang yang tidak naik di atas perahunya Nabi Nuh itu musnah semuanya. Nah, Nabi Saleh, ya, yang selamat itu hanya yang ikut dengan Nabi Saleh, semuanya tak terkecuali musnah semuanya, pasukan Tsamud itu kan. Dan apalagi
Pasukan yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman untuk merampas Ka'bah pindah ke Yaman, musnah semuanya, termasuk untanya dan termasuk juga gajahnya. Tapi yang selamat tinggal sedikit ya, yang membela keimanan itu. Jadi para pemirsa, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Akan kita lanjutkan, betul sekali. Tadi Prof sudah mengatakan bahwa yang kita terima ini adalah musibah dan itu berupa ujian. Kalau ada ujian, tentunya kita berharapkan kemenangan. Nah, Allah juga sudah menjanjikan kemenangan. Kemenangan seperti apa yang insya Allah bisa kita dapatkan, nanti akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Khazanah Islam. Kita akan yakin bahwa apapun yang datang dari Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Dalam posisi kita berada pada titik yang paling rendah sekarang ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, jangan pernah merasakan berada pada titik paling rendah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam Khazanah Islam bersama Prof. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Ketika kita bicara mengenai ujian, terbayang di hadapan kita sama-sama mendapatkan kemenangan. Tapi ada syaratnya. Kemenangan seperti apa yang Allah janjikan kepada kita? Silahkan Prof. Iya, baik. Saya sering mengatakan ya bahwa di mana ada ujian, di situ ada janji untuk kenaikan kelas. Iya. Tidak ada kenaikan kelas tanpa melalui proses ujian. Jadi tanda-tanda jika Allah akan menaikkan martabat hambanya, biasanya dia susulkan kepadanya dulu ujian. Nah, ujian itu harus dilulusi tentunya. Nah, karena ada orang yang tidak siap menghadapi ujian, ada orang yang siap menghadapi ujian. Ya. Nah, pandemi ini ujian, tapi bagaimana caranya untuk lulus terhadap ujian ini? Orang yang mengalami ujian itu mestinya harus mengintrospeksi dirinya pertama. Karena berat ringannya sebuah ujian itu biasanya tergantung pada kesiapan orang itu menerima ujian itu. Ada orang gampang kok, enak sekali ujian ini, bisa kok saya lewati. Kenapa? Karena persiapannya sudah ada kan. Tapi yang di sebelah mengatakan, waduh berat sekali ini ujian ini. Bukan ujiannya yang berat, dianya nggak pernah siap untuk menghadapi ujian, maka ujian itu terasa berat. Yeah. Kenapa ini dirasakan ini ringan? Karena memang sudah siap untuk menghadapi ujian. Nah, ujian dalam bentuk musibah ini persiapannya apa? Bagi kita yang beragama Islam, ya, kita tidak boleh berpengalaman untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menyalahkan Tuhan. Ya, memang semuanya berasal dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan semacam ikhtiar, ya, potensi dalam diri kita sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, potensi yang Anda miliki itu mau pakai kemana? Mau pakai belok kanan ujungnya surga, mau pakai belok kiri itu adalah ujungnya neraka. Kita kan driver. Ya, kita adalah supirnya, mau belok kanan atau belok kiri. Supir itu pemegang ikhtiar, pemegang setir itu. Nah, kita lihat pandemi yang menimpa kita sekarang ini, banyak yang selamat, banyak sekali yang selamat ya. Ada juga yang kena sedikit tapi cepat keluar lagi. Ada juga yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya juga tergantung kepada dia. Tetapi insya Allah yang mengikuti protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, menggunakan facing atau menggunakan otomatis menggunakan masker, ya kan, dan juga cuci tangan. Yeah. Di samping itu juga daya tahan tubuh bagi kita yang beragama Islam, daya tahan iman juga penting tuh. Karena kalau orang nggak punya iman itu dihantui oleh sebuah ketakutan. Ketakutan itu sendiri adalah separuh penyakit yang mematikan, ya kan. Bagi kita, faida azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan segala-galanya, pasrahkan kepada Allah. Ya, kalau memang Tuhan menghendaki kita dengan jalur ini kita akan dipanggil, insya Allah itu mati syahid, kan ada hadisnya memang. Tapi kalau Tuhan yang menghendaki kita masih akan panjang umur karena menjalani sistem protokol yang secara hukum alamnya itu kita penuhi, ya udah. Yang menjalani hidupnya sembrono tanpa menggunakan masker, tanpa mengatur jarak, ya berpotensi untuk terjangkiti. Tapi orang yang mengindahkan protokol itu siap ujian itu kan. Nah itu lulus itu. Nah barang siapa yang mengindahkan ujian itu pasti akan lulus.
Janji Tuhan seperti itu. Tapi yang tidak punya persiapan itu sulit untuk lulus. Kita berada pada titik nol seperti apapun, manakala kita sudah berada pada kesiapan mental untuk itu, isti'dad ya bahasa Islamnya itu, bahasa agamanya itu. Isti'dad kita itu sebesar apapun sebuah ujian, kalau kita punya isti'dad, persiapan, itu ringan. Tapi sekecil apapun sebuah ujian, kalau kita nggak punya isti'dad, kesiapan, maka itu terasa berat. Ada orang sakit gigi sedikit aja, demam sedikit aja, satu kantor ikut sakit, satu rumah ikut sakit gigi semuanya kan. Ada orang sudah kanker stadium 4, masih tetap menjajankan dagangannya. Kenapa? Karena kalau enggak, anak saya enggak bayar SPP, anak saya enggak makan. Jadi stadium 4-nya enggak terasa. Dan tidak merepotkan orang lain. Itu punya istiadat yang sangat kencang. Nah sekarang, bagaimana menghadapi musibah? Istiadat ini perlu. Nah apa itu istiadat? Istiadat itu adalah, kan ada 3. Ya, kalau kita analogikan kepada doa. Doa bil lisanil maqal, doa yang dipanjatkan dengan qomat kamit gitu kan, formalitas gitu. Ya, kita sudah mengindahkan protokol nih, formalitasnya. Doa bil lisanil hal, doa yang diungkapkan dalam bentuk kata hati yang sangat dalam, kekuatan batin. Nah, ini kita juga sudah lakukan insya Allah. Nah, yang ketiga itulah yang disebut doa bil lisanil isti'dad. Ya. Doa yang disiapkan, doa yang dilakukan dengan persiapan batin. Apa artinya isti'dad? Ya Allah, dalam bentuk apapun yang Engkau anugerahkan, yang Engkau berikan kepada aku siap untuk itu. Jadi malaikat maut pun juga menjemputnya, aku siap. Ya kan? Masuk rumah sakit pun juga aku siap. Apapun yang datang dari Engkau, aku sudah siap. Karena aku sudah mempersiapkan segala-galanya. Saya sudah mengatur social distancingnya. Saya juga sudah pakai masker. Dan juga saya cuci tangan segala macam. Ya, saya sudah mengontrol diri. Tapi kalau Engkau akan memanggil kami dalam bentuk seperti apapun kehendak-Mu, aku pasrah. Nah itulah isti'dad. Nah, seorang muslim sebetulnya itu tidak boleh melupakan yang terakhir ini. Nanti jangan ada yang gemes. Ini bapak, ini suami saya ini, atau ini anak saya sudah mengindahkan semuanya, kok masih dipanggil oleh Allah. Jadi dia salahin Tuhan kan. Nah, kita akan yakin bahwa apapun yang datang dari Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, dalam posisi kita berada pada titik yang paling rendah sekarang ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, jangan pernah merasakan berada pada titik paling rendah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, melawan diri sendiri itu adalah syarat utama untuk bisa lulus dalam ujian. Nah, setelah itu mari kita melakukan upaya-upaya yang lain. Saya kira percayaan diri ini perlu. Nah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang beragama Islam khususnya, itu tidak boleh dikalahkan oleh dirinya sendiri. Mari kita tegar dan mari kita istiqamah. Semoga Allah betul-betul memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kembali duduk, Prof. Saya ingin ngobrol satu aja dari Prof tadi yang mengatakan yang sebenarnya ini sebuah pesan yang bisa kita jalani sama-sama agar hati kita lebih tenang. Dalam ketenangan insya Allah kita bisa lebih memiliki kekuatan baik fisik ataupun mental. Bicara mengenai takut itu sudah separuh dari penyakit. Nah, untuk bisa tetap berani, positif, itu kan kadang-kadang masukan-masukan dari kiri kanan itu begitu banyak, Prof. Sehingga kan kita tuh serba salah gitu loh, Prof. Ini bagaimana? Kalau orang beriman, pasti akan merasa aman. Karena iman itu berasal dari kata aman, ya kan? Aman, iman, mukmin, amanah. Ya, betul. Ya, jadi bukanlah seseorang yang beriman kalau cemas melulu, takut melulu, itu kan tidak merasa aman. Mukmin ialah orang yang merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Karena dia percaya ada Allah kan. Betul. Orang mukmin itu merasa aman, kenapa? Karena dia hidupnya selalu amanah, bertanggung jawab. Jadi orang yang pengecut, orang yang tidak mau percaya terhadap ketentuan Tuhan, orang yang ingin seperti apa maunya yang terjadi, itu sesungguhnya suatu bentuk pengingkaran tidak langsung terhadap Tuhan. Nah, seorang yang beriman itu harus merasa aman. Kenapa? Setelah percaya diri, setelah amanah, dan setelah percaya pada Tuhan, bismillah tawakkaltu.
go ahead, pergilah, insya Allah. Wala takhafu wala tahzanu, la tahzan innallaha ma'ana. Ya kan? Jangan takut dan jangan bersedih. Jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Mau takut apa itu? Insya Allah, amin, amin. Insya Allah Allah. bersama kita. Terima kasih kalau gitu Prof untuk tausiah singkatnya. Tadi Prof mengatakan bahwa ini adalah sebuah ujian, musibah ini, tapi dalam ujian insya Allah ada kemenangan. Yang kita tunggu adalah kemenangan dan juga kalaupun kita sedang merasa berat ada dampak musibah ini adalah sebagai pencuci dari dosa-dosa kita di masa lampau. Asal kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Prof. Prof, izin saya minum dulu Prof. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh gratis dan juga hadiah emas. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena setelah ini ada Habib Jindan yang akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Tetap bersama kami di Khasanah Islam. Di dalam hidup diri tiada yang sempurna, semua berjalan di atas kehendaknya. Tiada yang mampu menahan daun yang jatuh, bila Allah sudah menentukannya. Hanyalah Allah yang punya asas segalanya, tiada yang lain selain Dia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La Nabi Muhammad idza nabahu amrun asra'a ila shalah. Beliau apabila ditimpa suatu problem yang dahsyat yang besar, beliau bersegera rujuknya langsung mencari salat. Setiap manusia akan sampai pada titik terendahnya masing-masing. Kadarnya berbeda-beda berdasarkan kemampuan yang Allah karuniakan. Karena tak ada ujian tanpa disertai jalan keluar. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah, Allah selalu memberikan ujian dengan maksud dan tujuan tertentu. Sadarkah kita ketika dihampiri masalah, justru saat itulah kita menjadi lebih dekat pada Allah dan lebih peka terhadap hikmah-hikmah di balik cobaan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang baru saja bergabung di Khasanah Islam, pada kesempatan kali ini kita sedang membahas mengenai pandemi titik terendah manusia. Bersama saya Hilbram Dunar dan sudah hadir di studio bersama saya Habib Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ini pembahasannya sungguh amat ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Untuk menenangkan hati, untuk tetap bisa kuat bertahan dalam kondisi seperti sekarang. Pandemi ada bukan cuma di sini tapi di seluruh dunia. Kadang-kadang kita mikir, ya Allah, apa yang saya lakukan sampai saya harus begini? Belum lagi masalah ekonomi, Bib, kesehatan dipikirkan, keluarga, pekerjaan. Ada yang mengatakan sampai bahwa ini adalah titik terendahnya manusia. Mohon ajarannya, Bib. Kalau dilihat dari mata Allah, Al-Quran, dulu juga apakah Allah memberikan ujian seperti ini kepada nabi-nabinya, dan apakah ini titik terendah manusia? Silahkan, Bib. Masya Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala
menyebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum, kami akan menguji kalian, memberikan ujian kepada kalian dengan beragam hal, dengan kekurangan harta, masalah ekonomi, ataupun dengan kehilangan jiwa, dan beragam ujian diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatu kepada umat manusia ini. Dan ujian dari Allah Ta'ala bukan cuma ini saja, banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menimpa dari umat yang terdahulu hingga masa kita sekarang ini. Nabi Adam diuji oleh Allah Ta'ala dengan anaknya dibunuh oleh anak yang lain. Diberikan ujian yang sedemikian rupa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. 950 tahun berdakwah, yang beriman selama 950 tahun tidak lebih dari 80 orang. Dan terjadi badai besar, ditenggelamkan seluruh umat manusia. Seluruh bumi tenggelam oleh air. Tidak ada satu petak tanah pun juga. Semuanya tenggelam. Kecuali mereka yang bersama Nabi Nuh di perahu tersebut, di bahtera itu Nabi Nuh, dan juga 80 orang lebih kurang yang bersama dengan beliau. Bahkan istri Nabi Nuh ditenggelamkan dan putra beliau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah titik yang lebih rendah yang menimpa manusia melebihi momen tersebut? Dan juga bagaimana para nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim berlalu masa zaman, di muka bumi satu-satunya yang beriman, yang muslim cuma dia sendiri. Hingga kemudian beriman, fa'amana ma'ahu Lut, beriman Nabi Lut, beriman kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga Nabi Lut itu sendiri pun juga satu-satunya mukmin muslim rumah di kampungnya yang beriman kepada Allah, hanya dia sendiri dan anak-anaknya. Yang lain semuanya memusuhi beliau, mengganggu beliau, hingga akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala negeri tersebut. Kemudian juga Nabi Musa, bagaimana dahulu Bani Israel mengalami penindasan. Yugattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki mereka disembelih, kemudian juga kaum wanita mereka dipermalukan. Di masa yang gelap gulita tersebut lahirlah Nabi Musa. Dan Nabi Musa bagaimana diletakkan oleh Allah Ta'ala di masa yang kelam, di tempat yang menjadi sumber kegelapan dan kezaliman. Di situ Allah Ta'ala letakkan Nabi Musa untuk tumbuh dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan aman. Selamat tubuhnya, selamat akidahnya dan keimanannya. Dia tumbuh di rumahnya Firaun itu sendiri. Subhanallah. Pertolongan Allah Ta'ala begitu datang dari situ. Dari situ. Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatu. Dan para nabi-nabi yang lain, Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, laqad uzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad, khuwiftu fillah ma lam yukhaffihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang enggak pernah dirasakan oleh siapapun, diteror di jalan Allah dengan teror yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Tetapi Rasulullah tidak menjadi putus asa, tidak menjadi kecil hati, tidak menjadi kendor di dalam dakwah, di dalam berakhlak, di dalam santun dan budi pekerti beliau. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan sifat manusia yang belum mendapatkan tarbiyah, yang belum tersucikan dengan didikan tarbiyah tersebut. Mereka ini innal insan khuliqa halu'a, sifatnya hala'. Apa itu hala'? Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Kalau ditimpa musibah, ujian, keburukan, dia marah, berkeluh kesah, dia bersedih begitu, seolah-olah menganggap musibah dia musibah yang paling besar. Selalu manusia begitu, nggak ada yang diuji seperti saya, nggak ada yang lebih besar musibahnya seperti saya orang paling menderita di dunia. Mengasihani diri sendiri, berkeluh kesah. Padahal keluh kesahnya itu tidak membawa solusi, hanya menambah stres di atas musibah. Kemudian kalau dia ditimpa kebaikan, dia kalap, gelap mata, dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyadzubillahi min dzalik. Kecuali orang yang sholat.
illal musallin, orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang selalu dalam kondisi salat. Artinya tidak pernah lepas dari salat apabila dia ditimpa musibah. Dia adalah orang yang mengerti salat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad idza nabahu amrun asra'a ila shalah. Beliau apabila ditimpa suatu problem yang dahsyat yang besar, beliau bersegera rujuknya langsung mencari salat. Kembalinya kepada salat. Ista'inu bisabr, cari bantuan di dalam kesabaran, di dalam salat. Dalam sabar, di dalam salat. Allah Ta'ala berfirman kepada para nabi-nabi. Dan termasuk ayat ini juga disampaikan di dalam surat Yusuf. Beliau mengatakan, innahu mayyattagi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Kun sabir wa syakir, takun faiz wa dhafir. Jadilah engkau orang yang bersabar, orang yang bersyukur. Niscaya Allah Subhanahu wa taala, Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kalau Allah sudah bersama dia, apa yang dia takutkan? Penyakit, virus, miskin, susah, kerjaan, kantor. Apa yang dia takutkan apabila Allah bersama dia? Musibah terbesar ketika engkau kehilangan Allah. Tetapi nikmat yang terbesar ketika engkau bersama Allah, maka itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Habib, nanti kita lanjutkan lagi, begitu indah apa yang sudah diajarkan oleh Habib kepada kita semua dan juga insya Allah bisa memberikan manfaat. Untuk itu pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap saksikan Hasanah Islam. Jangan kita berkecil hati saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian seberat apapun, sedahsyat apapun, kehilangan harta kecil, kehilangan keluarga kecil, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah Ta'ala. Melanjutkan pembahasan mengenai pandemi titik terendah manusia. Ujian dari Allah dari dulu, tadi Habib Jindan sudah bilang bahwa selalu dialami oleh umat manusia. Tapi sebenarnya bukan itu ujian terberatnya. Yang disebut musibah terbesar itu adalah kalau kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Bicara mengenai Allah, bicara mengenai cintanya Allah juga. Saya ingin membahas dari Rasulullah, Habib. Rasulullah kan adalah kekasih Allah. Allah bahkan banyak bilang semua hal baik kepada Rasulullah. Tapi Rasul juga pernah mendapatkan cobaan dari Allah. Nabi bilang, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada hambanya, Allah akan berikan bala dan musibah, ujian kepada hamba tersebut. Kemudian juga asyaddun nas balaan, orang yang paling dahsyat bala dan musibahnya adalah al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Yang paling dahsyat bala dan musibahnya adalah para nabi-nabi. Kemudian orang-orang yang mendekati derajatnya mereka, makin tinggi kemuliaan seseorang, makin dahsyat bala, musibah, ujian yang diterima oleh orang tersebut. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling dicintai oleh Allah, tetapi beliau adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa orang datang kepada Shibli, salah seorang ulama ahli tasawuf, seorang ulama yang bertakwa kepada Allah. Mereka orang-orang ini, para pecinta ini, jamaahnya beliau bilang, wahai Shibli, kami cinta kepada engkau, kami mengidolakan engkau. Shibli tersenyum, kemudian diambil kerikil di hadapannya, dilempari orang-orang tersebut, kabur dan lari itu orang. Shibli bilang, kenapa kalian kabur dari bala dan ujianku? Kalau kalian cinta kepadaku, jangan kabur dari ujianku ini. Kata Shibli. Begitu juga kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, saksikan bahwasanya itu adalah cinta dan kasih sayang kepada Allah. Musibah yang sebenarnya ketika kita terputus dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekurangan ekonomi, kekurangan harta, kehilangan nyawa, itu nggak bikin kita jadi hina, nggak bikin kita jadi rendah. Yang bikin kita jadi rendah itu kalau kita ketinggalan sholat jamaah. Nah itu, kalau kita ketinggalan majelis ta'lim, kalau kita ketinggalan adab dari adabnya Nabi Muhammad, kita telantarkan, itu musibah yang hakiki, musibah yang sebenarnya. Rasulullah banyak diuji dengan bala musibah. Lahir ke alam dunia ini, nggak pernah melihat wajah ayahnya. Lahir dalam keadaan yatim, ayahnya sudah meninggal dunia saat Nabi di kandungan ibunya. Udah gitu, mana kuburannya? Nggak ada di sini, kuburannya di Madinah, Nabi ada di Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah, sebagaimana kebiasaan masyarakat dahulu itu, dirawat bersama Halimatus Sa'diyah. Baru mulai betah bersama Halimatus Sa'diyah, dipulangkan. Kejadian Syaggus Sadr.
di belah dadanya Rasulullah SAW untuk disucikan. Dipulangkan oleh Halimah ke Mekah. Tinggal bersama ibunya dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun, dibawa pergi berkunjung ke Madinah. Ya. Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam ayahnya dan kerabat ibunya. Ketika pulang dari Madinah di Abwa, ibunya sakit, meninggal dunia. Nabi usianya 6 tahun, pergi dari Mekah bersama ibu, pulang ke Mekah bersama pembantu. Mana ibunya? Dikubur, meninggal dunia. Dan Rasul menyaksikan wafat ibunya seperti apa. Sallallahu alaihi wasallam. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Baru tinggal 2 tahun bersama Abdul Muttalib, mulai merasakan kasih sayang, meninggal kakek beliau Abdul Muttalib. Diasuh oleh paman beliau Abu Talib yang punya banyak anak. Diasuh oleh Abu Talib hingga Rasulullah, beliau pun juga turut membantu di rumah tersebut, bekerja ngangon kambing, menggembala kambing sallallahu alaihi wasallam hingga menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak dari Siti Khadijah itu Sayyidina Qasim, Abdullah, kemudian juga Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ada mereka semuanya ini dari Siti Khadijah. Kemudian juga punya anak namanya Ibrahim dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Semua anaknya Nabi meninggal dunia di masa hidupnya Nabi Muhammad. Kecuali Fatimah Az-Zahra meninggal 6 bulan berselang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terakhir meninggal itu bayi Ibrahim, meninggal usia 6 atau 8 bulan, meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala meninggal di pangkuan Rasulullah, menetes air mata dari matanya Rasulullah mengalir, dan Nabi berkata bahwasanya sungguh al-ain tadma, hati bersedih, mata menangis, wala nagul illa ma yurdi rabbana. Namun walaupun hati bersedih, mata menangis, tapi kami tidak berucap kecuali ucapan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Masya Allah. Wa inna ala firagika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan perpisahan kepadamu wahai Ibrahim demikian bersedih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasulullah semuanya meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya Nabi dilempari batu, diperangi, diganggu, dicaci, dimaki sallallahu alaihi wasallam. Dan katakan, kapan Rasulullah keluar dari beliau ungkapan kebencian, kedengkian, kemarahan, kalap, marah, nggak sabar, ataupun juga sikap-sikap yang tidak baik, semua ditanggapi dengan sabar, dengan kalem, dengan santun oleh Nabi Muhammad dan dengan ridha kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kalau kita mau bersabar, ingat sabarnya Rasulullah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarnya Nabi istimewa. Kenapa? Sebab sabarmu ya Rasulullah adalah dengan bantuan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dalam syukur, dalam bersabar, dalam beribadat dan berzikir kepada Allah. Amin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bib, mohon izin untuk kembali duduk Bib. Kita ngobrol-ngobrol sebentar tadi. Saya punya satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab pendek saja Bib. Ya. Bicara mengenai sabar tadi. Jadi sabar yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu sabar yang seperti apa sih Bib? Sabar, ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya segala sesuatu ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinjaman dari Allah. Dan tetap yakin kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kok cara mengatur yang terbaik buat hambanya seperti apa. Allah memperlakukan kita dengan cinta, dengan kasih sayang. Pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tenanglah. Nggak usah panik. Nggak usah panik. Begitu. Biarin Allah Ta'ala ngatur. Allah Ta'ala tahu cara ngatur yang terbaik dan Allah nggak bakal mengecewakan hambanya. Asalkan satu, tugas kita kepada Allah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, sejuk sekali Bib. Bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang tadi sudah Habib ajarkan kepada kita Bib? Kesimpulannya adalah jangan kita berkecil hati saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian seberat apapun, sedahsyat apapun, kehilangan harta kecil, kehilangan keluarga kecil, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita kehilangan iman kita, tawakal kita, sabar kita, syukur kita. Tahukah hakikat sabar itu apa? Hakikat sabar, orang yang bersabar, seandainya mau ditukar pahala sabar, ditukar
dengan apa yang dia kehilangan dikembalikan, tapi pahala yang dia udah dapat diambil balik. Maka dia bilang, ambil saja, ini pahala tetap sama saya. Iya. Dia lebih mengagungkan pahala yang dia dapatkan daripada kehilangannya dia dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Iya, baik. Terima kasih Habib untuk tausiahnya. Mudah-mudahan bisa semakin menyejukkan hati kita, apalagi kita yang lagi panik, lagi khawatir, lagi takut karena masa pandemi ini. Tadi Habib sudah bilang juga sempat yang sangat saya garis bawahi adalah carilah pertolongan hanya dari Allah. Apalagi ditambah bahwa musibah ini belum apa-apa, karena musibah terbesar adalah apabila kita harus berpisah dari Allah, apabila kita keluar dari jalan Allah, dan juga bantuan selalu ada dalam sabar dan Dan sholat. ini nggak selamanya, musibah itu ada limitnya, ada durasinya. Musibah ada batasnya. Ada batas, ada durasinya. Apabila ini berlalu, Iya. limitnya habis, ya musibahnya habis. Insya Allah segera kita lewati Semua ya, Bib. ada limitnya, semua ada limit. Baik, Bib, terima kasih banyak. Izin saya minum kopi dulu, Bib. Silahkan. Boleh, Bib? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luwak hitam baru nggak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh gratis dan juga hadiah emas. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan Hasanah Islam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.